Apa yang paling Anda inginkan dalam hidup? Pengen nggak sejahtera lahir batin? Saya kemana-mana nanya kayak gitu, jawabannya sama Bu. Tenang, sehat, bahagia, makmur, pengen bermanfaat. Intinya kita pengen sejahtera lahir batin, gitu kan? Nah, semua itu, apapun yang tadi ibu-ibu sebutkan, kalau kita pengen dapat semua itu, dari mana sih mulainya Ustadz? Dimulai dari tiap pagi petang kita baca tuh doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Isra Mi'raj itu terjadi di saat Rasulullah sedang merasakan sedih yang sangat. Betul Bu? Isra Mi'raj itu terjadi ketika setelah tahun kesedihan. Rasul lagi betul-betul sedih, makanya Isra Mi'raj itu diantaranya bentuk penghiburan Allah kepada Nabi. Yang lewat peristiwa Isra Mi'raj itu kan turun perintah sholat, ya. Jadi kalau dalam perspektif psikologi gitu ya, karena memang bidang saya kan di positif psychology, kalau kita ngomongin Isra Mi'raj itu, ini momentum kita untuk melepas kesedihan. Ya, Ibu jamaah sekalian, pengen nggak sejahtera lahir batin? Ini kalau saya tanya, coba ya, langsung jawab aja, kira-kira yang muncul di kepala apa? Pertanyaannya begini, apa yang paling Anda inginkan dalam hidup? Ayo, langsung jawab. Hah? Bahagia, sehat, tenang, nyaman, apa lagi? Bu, saya kemana-mana nanya kayak gitu, jawabannya sama Bu. Ya nggak? Saya saya dari trainer sudah 15 tahun, keliling ke 140 kota di seluruh Indonesia. Saya udah berkunjung ke belasan negara. Kemarin saya baru dari Australia, hampir sebulan saya di sana. Saya ke 5 kota, ke Sydney, ke Brisbane, Gold Coast, Melbourne, dan terakhir sebelum pulang saya mampir ke Perth. Ketemu dengan sahabat-sahabat di sana, ngobrol, nggak jauh-jauh Bu. Kalau ditanya apa sih yang paling diinginkan dalam hidup, jawabannya itu aja. Ya Bu ya? Tenang, sehat, bahagia, makmur, pengen bermanfaat. Intinya kita pengen sejahtera lahir batin, gitu kan? Nah, semua itu, apapun yang tadi ibu-ibu sebutkan, kalau kita pengen dapat semua itu, dari mana sih mulainya Ustadz? Dimulai dari dalam. Semua perjalanan besar di hidup kita ini, itu dimulai dari dalam. Everything begins within. Coba diulang Bu, gimana? Apa artinya semua dimulai dari dalam? Dan memang inti dari dalam itu adalah hati kan Bu ya? Ada sebuah hadis yang sangat populer, kita semua sudah sering dengar. Rasulullah bersabda, inna fil jasadil mudghah, bahwa dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau itu baik, baik semuanya, gitu kan? Fa idza soluhat soluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadat jasadu kullu. Tapi kalau itu buruk, buruk semua. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati. Jadi Bu, dimulai dari sini. Apa kaitannya dengan tema kita hari ini? Ini Bu, orang-orang yang tadi Ibu sebut tuh, bahagia, tenang, sejahtera. Orang-orang yang berkualitas hidupnya, itu bukan orang yang gak pernah patah. Bukan orang yang gak pernah jatuh. Bukan orang yang gak pernah hancur. Berkali-kali mereka patah, Bu. Berkali-kali mereka jatuh. Tapi mereka selalu bisa pulih dari luka. Mereka bisa bangkit setiap kali jatuh. Dan mereka bertumbuh setelah patah. Ya Bu? Rasul pernah sedih nggak Bu? Tadi saya bilang ya, bahkan ada 1 tahun yang oleh para ulama disebut dengan tahun kesedihan. Berat. Sampai Allah abadikan dalam Quran, ada ayat yang begini Bu bunyinya. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Bu tahu asafa itu apa? Asafa itu perasaan yang sedih banget Bu.
sedih, campur marah, campur kecewa, dan Rasul bahkan ada dalam tahap yang seakan-akan ingin menghancurkan dirinya gitu. Nabi aja Bu pernah ngerasain begitu. Nabi Yakub itu pernah sedih Bu ketika kehilangan anaknya Nabi Yusuf ya. Sampai matanya putih. Jadi orang-orang mulia itu bukan gak pernah sedih, bukan gak pernah hancur, bukan gak pernah patah. Mereka bahkan berkali-kali patah, tapi mereka gak tenggelam dalam kejatuhannya. Mereka gak tenggelam dalam patahnya. Ya Bu, mereka bisa bangkit. Ya. Bahkan yang namanya patah hati Bu, yang namanya sedih, yang namanya hancur, kita perlu merasakan itu. Itu bagus buat pembelajaran hidup. Ada kalimat dari Maulana Rumi Bu, kalimatnya begini, you have to keep breaking your heart until it open. Coba diulang Bu, gimana Bu? Apa artinya? Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Iya Bu. Kalau sama ibu-ibu nggak bisa dilawan ya. Terkadang kita perlu merasakan patah hati supaya dia terbuka. Ibu, kalau kita nggak pernah patah, nanti hati kita nggak terbuka. Betul nggak? Begitu hati kita patah, nanti Bu, dari celah-celah patah hati itu masuk cahaya hidayah dari Allah. Betul nggak Bu? Jadi kadang-kadang kita perlu dipatahin dulu tuh. Kita perlu jatuh dulu, kita perlu rasa sakit dulu, kita perlu sedih dulu supaya kita sadar. Berapa banyak orang yang sadar Bu setelah hancur, ya nggak? Berapa banyak orang yang sadar setelah bisnisnya bangkrut misalnya? Berapa banyak orang yang sadar setelah ditinggal nikah oleh orang yang dia cintai? Baru dia sadar tuh. Ya. Hanya kan katanya orang yang paling susah dinasihati itu Bu, diantaranya orang sedang jatuh cinta. Ibu mau ngomong apa aja nggak bisa, nggak didengerin tuh. Sampai dia mentok, dia patah, dia jatuh, baru sadar. Betul nggak Bu? Nah itu, kadang-kadang kita perlu gitu tuh Bu. Berapa banyak orang yang baru makin dekat sama Allah setelah hancur. Jadi yang namanya sedih, patah hati, jatuh, itu kita pasti ngalamin Bu. Judulnya macam-macam. Ada yang sedih karena kehilangan, ada yang sedih karena ditinggal, ada yang sedih karena apa yang diinginkan tidak tercapai. Macam-macam. Itu bagus buat psikologis kita sebetulnya. Justru kalau anak itu, misalkan ada seorang anak ya nih, buat para orang tua nih. Kalau anak kita atau cucu kita, ya enak terus, gak pernah ngerasain sedih, gak pernah ngerasain kecewa, itu gak bagus buat psikologisnya Bu. Nanti satu hari dia jatuh, langsung hancur berantakan itu. Ya, biarin Bu, kadang-kadang anak itu perlu ngerasa kecewa. Dia kepengen sesuatu gak kita kasih, dia ngambek, dia nangis, biarin Bu. Itu bagus, itu menguatkan psikologisnya. Tapi kalau semuanya Anda kasih, dibikin nyaman, terus seakan-akan anak itu nggak boleh jatuh, nggak boleh luka. Kan orang tua zaman sekarang gitu tuh. Katanya disebut dengan helicopter parents. Jadi seakan-akan orang tua pengen naik helikopter, diikutin tuh kemana anak mau pergi. Kalau perlu anak dibungkus pakai bubble wrap tuh Bu. Ya. Nah, itu malah nggak bagus. Makanya sekarang ada kan istilah, oh generasi hari ini katanya generasi yang rapuh, generasi yang fragile. Ibu tahu fragile Bu? Fragile tulisannya fragile, tahu nggak? Pernah baca? Baca di mana? Saya tahu. Ini wajah-wajah sahabat tukang paket semua ini. Tiap hari disapa sama tukang paket. Fragile itu apa Bu? Fragile. Rapuh. Dapat tekanan sedikit, pecah. Dikit-dikit healing, dikit-dikit healing. Ya.
Boleh jadi itu andil kita sebagai orang tua yang kurang mendidik anak supaya tangguh. Gak apa-apa bu, ada masanya anak itu mesti sedih, ada masanya anak itu mesti kecewa, ada masanya dia nggak dapat apa yang dia inginkan, ya. Tapi dengan itu dia sedang menguatkan jiwanya. Jadi itu yang pertama ya bu ya, sedih itu sebuah kewajaran hidup, ya. Adakah di antara kita yang nggak pernah sedih? Bukan manusia. Kita itu manusia. Allow yourself to be human. Itu yang membedakan kita dengan robot. Itu yang membedakan kita dengan malaikat. Kita punya rasa. Ya bu? Kalau robot nggak bisa. Coba tanya ChatGPT. Ada kan ChatGPT? Coba tanya, wahai ChatGPT, apakah kamu pernah sedih? Nah, coba. Saya belum pernah sih, pengen tahu jawabannya apa. Ya lah, itu kan robot. Ya. Banyak yang bisa digantikan oleh robot hari ini. Tapi sebagai makhluk rasa, itulah manusia bu. Itu yang pertama ya bu ya. Yang namanya sedih, namanya hancur, merasa jatuh, patah, merasa gagal. Itu sebuah kewajaran. Kita akan ngalamin itu. Nabi aja ngalamin, orang-orang soleh aja ngalamin, siapa kita? Tapi jangan sampai kita tenggelam. Ibu, kalau kita tenggelam dalam kesedihan, itu setan suka. Nih ya, ada sebuah kalimat dari Imam Ibnul Qayyim. Kalimatnya begini, La syai'a ahabbu ila syaitani min huznil mu'min. Apa artinya? Tidak ada yang lebih disenangi oleh setan melebihi seorang mukmin yang bersedih hati. Tuh, ngerin. Jadi siapa bu yang paling disenengin setan? Jadi kalau ibu pengen disenengin sama setan, gampang bu caranya. Gimana bu? Sedih aja sedih. Coba ibu pikir deh, coba ibu dianalisa. Menurut ibu kenapa kira-kira setan kok suka sama seorang yang sedih? Kenapa kira-kira? Coba. Hah? Iya. Orang itu kalau lagi sedih bu, energinya rendah. Dibisikin gampang. Naik, lantai 12, naik. Loncat. Auzubillah. Ambil pisau. Setan tuh seneng sama orang mukmin yang bersedih hati. Sebaliknya, Allah tuh seneng kalau seorang hamba tuh happy, bahagia. Makanya ayatnya, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Seorang hamba yang melihat keadaan hidupnya itu dengan penuh happy, semua baik darimu ya Allah. Hatinya tuh ridho, bu. Kan tiap pagi petang kita baca tuh doanya. Gimana doanya? Raditu billahi robba. Terus? Bil islami din. Terus? Nabi ya Allah. Hamba ridho ya Rabb. Kau Rabb hamba yang mengatur segala urusan hamba. Karena kesedihan itu bisa melemaskan tekad kebaikan, bisa membahayakan kemauan berbuat baik. Dan itu setan suka. Jadi jangan dipendam terlalu lama. Jangan disimpan. Itu kendaraan setan. Nah, ada beberapa pendekatan ya Bu ya. Seni untuk bisa melepas kesedihan. Itu yang mau coba kita bahas. Boleh? Ada beberapa pendekatan. Supaya ibu-ibu gampang ingat. Jadi pulang dari sini ingat terus. Rumus untuk melepas kesedihan itu 3M. Apa Bu? Apa itu 3M? Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Bukan. Tapi gini Bu ya, saya mau disclaimer dulu. Kemampuan untuk bisa melepas kesedihan itu butuh dilatih. Ya Bu ya? Karena ini keterampilan. Jadi orang yang tenang, orang yang damai, orang yang lapang dadanya, itu keterampilan yang perlu terus dilatih Bu. Nggak mungkin langsung bisa. Jadi kita butuh latihan. Coba diulang, butuh apa? Ibu, yang namanya latihan kira-kira langsung bisa tidak?
Itu latihan. Mana ada latihan langsung bisa. Kalau ibu ngelihat ada orang jago main bola, itu udah panjang latihannya. Betul? Orang jago main badminton, itu udah panjang latihannya. Sama, kalau ada orang kok jago ya, menata hatinya, orang itu jago ya, bisa lapang, bisa tenang, itu proses panjang bu, latihan. Jadi gini nih, kalau ibu ngelihat ada orang yang kayaknya dadanya lapang, ibu ngelihat orang kok kayaknya tenang, ibu coba lihat, udah berapa banyak badai yang dia lewati. Ya, orang itu nggak bisa sampai pada kematangan spiritual sebelum dia melewati badai. Bahkan berkali-kali dia dihempas badai. Jadi untuk bisa melepas kesedihan, ini keterampilan yang butuh dilatih, Bu. Kan sering saya sampaikan ya, Bu, proses belajar itu minimal melewati 3 tahap. Apa aja, Coach? Tahu, mau, mampu. Coba diulang. Sekali lagi. Yang pertama apa? Apa itu tahu? Apa tahu? Tahu. Teori. Ya. Ini ibu-ibu udah sering ngaji. Kalau tahu mah tahu. Betul Bu? Saya udah tahu Ustaz. Saya udah tahu Ustaz. Iya tahu. Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Iya kan? Nah kalau ilmu itu barokah Bu. Apa tanda ilmu barokah? Ketika apa-apa yang kita tahu nih, itu meresap ke dalam jiwa, menggugah kita, menggerakkan kita, berubah jadi mau. Tapi orang yang mau belum tentu mampu. Coba sekarang saya tanya, ibu-ibu tahu sabar? Tahu sabar? Hafal dalil sabar? Mau jadi orang sabar? Mampu? Belum tentu. Tahu mah tahu, hafal mah hafal dalilnya. Ada anak malam-malam, Mama, ayo belajar mah. Besok ini ada udah tugas nih, ada ujian. Ibu scrolling handphone aja. Ya, nanti enak ya. Habis sholat isya ya nak ya. Udah sholat isya. Mama, udah sholat isya. Ayo kapan belajarnya? Nanti nak, bentar lagi. Anakku udah ngantuk. Mama, kakak udah ngantuk. Kapan belajarnya? Sabar nak. Sabar. Innallaha ma'as sabirin. Hafal ayatnya Bu. Siapa yang gak sabar itu? Oh mama marah sih. Siapa yang marah? La taqdob walakal jannah. Oh. Iya. Aku mah tahu Bu. Tapi kadang-kadang kita belum betul-betul sungguh-sungguh latihan. Ya. Kan suka ada omongan begini ya. Saya sering dapat curhat dari seorang suami. Atau sebaliknya dari seorang istri juga banyak. Ustadz, istri saya Ustadz. Sering banget ikut pengajian Ustadz. Seminggu bisa 2-3 kali Ustadz. Seragamnya ganti-ganti Ustadz. Tapi maaf ya Ustadz, kok kelakuannya gak ada yang berubah. Nah, kadang-kadang kita suka terjebak tahu saja, tapi gak betul-betul kita latih. Sama Bu, untuk bisa terampil melepas kesedihan, itu butuh latihan. Ya, siap latihan gak nih? Rumusnya apa tadi? Ya bukan, rumus untuk melepas kesedihan. 3M. 3M ya. Mau tahu? M yang pertama. M yang pertama itu mengaku. Coba diulang. Apa Bu? Mengaku. Jadi Bu, ini kalau Anda belajar teori apapun tentang pengendalian emosi, pasti langkah awalnya itu kita mesti ngaku dulu. Jadi kalau kita lagi ngerasa sedih, kalau kita lagi ngerasa berat, kalau dada kita lagi sempit, itu akui. Jangan disangkal. Jangan ditolak. Denial istilahnya. Disangkal tuh gimana Ustadz? Disangkal tuh begini. Ibu kenapa? Enggak, aku nggak apa-apa. Ibu kenapa? Enggak, aku baik-baik saja. I'm okay. Nah itu dia berusaha menyangkal. Nah, akui aja Bu. Ya Allah aku sedih. Ya.
Ya Allah, berat rasanya. Nggak apa-apa, ngaku. Jadi kita tidak menyangkal itu, tapi kita akui. Nah, para nabi juga begitu, Bu. Nabi Yakub itu ketika sedih karena kehilangan anaknya, ya akui. Sampai Allah katakan dalam Quran, apa yang disampaikan oleh Nabi Yakub itu, qala innama ashku bathi wa huzni ilallah. Ya Allah, aku sedih. Jadi yang pertama, Bu, ngaku. Akui, sadar. Bu, orang itu kalau sudah bisa mengaku, itu sudah 50% menuju pemulihan. Ngaku itu setengah jalan. Udah setengah jalan. Aku tuh penting. Misalnya ya, ada orang, saya kemarin dapat curhat dari seorang jamaah. Dia bilang begini, Ustaz, saya itu orangnya masih sombong, Ustaz. Saya itu orangnya masih suka ria. Saya itu orangnya masih suka merendahkan orang lain. Nah itu dia udah ngaku tuh, Bu. Ya, itu. Walaupun mungkin belum pulih, tapi kalau dia sudah mau mengakui, itu udah 50%. Dikit lagi itu. Yang repot itu kalau kita nggak mau ngaku. Masalahnya apa sih bedanya penyakit fisik dan penyakit hati, Bu? Kalau penyakit fisik orang ngaku. Betul nggak? Ibu kalau ditanya sama dokter, ngaku nggak? Sakit apa, Bu? Pusing. Pinggang nih, Dok. Ya, nyeri, dada, nyesek. Kalau ditanya penyakit fisik, orang tuh ngaku. Tapi kalau penyakit hati, orang jarang ngaku. Kamu sombong ya? Enak aja saya sombong. Jadi, M yang pertama apa, Bu? Mengaku. Ini penting. Pokoknya kalau ibu lagi nggak enak hati, ya. Ini, ada 3 kesalahan manusia dalam mengelola emosinya. Kesalahan pertama, ditekan. Ditekan apa tuh, Bu? Ya ditekan. Tadi tuh, pura-pura baik-baik saja. Enggak, aku nggak apa-apa. Aku bahagia kok, aku bahagia. Iya, ditekan, denial, itu namanya toxic positivity. Itu bahaya, Bu. Suatu hari, dia kalau tertrigger dengan sebuah pemantik saja, itu bisa meledak kayak bom waktu. Dipendem. Bu, mohon maaf ya, hampir semua kasus-kasus kriminal, ya para pelaku kriminal, itu biasanya kalau kita bahas dalam sudut pandang psikologi, kalau kita telaah psikologisnya dia, itu ada emosi yang dia pendem. Itu bahaya. Yang kemarin tuh, Bu, tahu nggak? Yang ini saya berkesan banget, yang di Sibolga itu, Bu, yang ada orang lagi tidur di masjid, terus ditegur sama marbotnya, terus dia marah, jadi terjadi keributan. Itu orang dipukuli sampai meninggal, Bu. Tuh. Hampir semua pelaku kriminal itu biasanya dia punya sebuah rasa yang dia tekan. Mungkin masalahnya di rumah ya, Bu. Wah, ini kesempatan dia nih. Alhamdulillah. Bahaya. Itu kesalahan pertama. Kesalahan kedua, diabaikan. Kayak dibuang. Kayak dia nggak mau lihat itu. Ya. Dia nggak mau duduk dengan rasa itu. Kesalahan ketiga, dilampiaskan tapi dengan cara yang nggak jernih. Jadi kalau istilah psikologinya itu ada anger in itu dipendem. Ada lagi anger out. Anger out itu dilampiaskan tapi dengan cara yang nggak jernih. Mungkin dianya lega, tapi orang terzolimi. Itu bahaya. Nah yang betul tuh gimana? Yang betul tuh, Bu, diakui dulu. Nanti kita alirkan. Ya Allah, aku sedih. Ya Allah, aku kecewa. Nah, setelah M yang pertama, masuk M yang kedua. Tadi ada berapa rumusnya, Bu? Apa rumusnya? 3M. M yang pertama apa? M yang kedua, mengadu. Coba diulang. M yang pertama apa? M yang kedua, mengadu tubuh. Ya kita curhat sama Allah. Boleh nggak sih coach ngadu sama manusia? Boleh, tapi pastikan orang yang tepat ya, Bu. Rasulullah juga ketika ada kegelisahannya ketika pertama kali mendapatkan wahyu dari Gua Hira tuh, Bu.
Kan diajak sama Ibunda Khadijah untuk mengadu kepada siapa? Warokoh bin Naufal, gitu kan? Jadi kalau kita mau mengadu, pastikan mengadu ke orang yang tepat, bukan kepada semua orang. Ya, kepada misalnya kepada psikiater mungkin nggak apa-apa, psikolog, atau kepada ustadz, ustazah, guru kita, kepada orang-orang yang kita tuakan. Tujuannya untuk cari solusi, ya, bukan mengadu kepada semua orang, apalagi di sosmed, ya, itu nggak bagus. Ibu ngapain sih suka curhat di sosmed? Rugi. Kenapa rugi? Menurut penelitian, orang itu kalau curhat di sosmed, 90% yang lihat nggak peduli. Yang 10% gimana? Peduli nggak? Enggak. Yang 10% malah cukurin gitu. Boleh ngadu sama manusia, tapi betul-betul nyari solusi ke orang yang tepat. Tapi sebagai orang yang beriman, sebaik-baiknya mengadu itu mengadu kepada Allah. Jadi gini Bu ya, proses healing atau pemulihan jiwa, pemulihan diri dari apapun sumbatan-sumbatan hati, itu pintu gerbangnya satu. Apa? Berdamai. Saat kita sudah mampu berdamai, itulah awal mula healing itu terjadi. Ya. Saat kita berhenti memaksa bahwa hidup itu seakan-akan harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Orang yang susah pulih, Bu, adalah orang yang hobinya itu maksa. Menggenggam terlalu erat. Sulit pulih.